Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarhalukum tolibat tulis sadis. Gimana kabarnya siswa-siswiku yang soleha di kelas 6? Insyaallah bikhair wal afiyah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ha. Alhamdulillah. Mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anak, pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang kisah kehidupan sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sahabat yang mulia juga, yaitu siapa? Yaitu Umar bin Khattab atau Umar Al-Faruq. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Yaitu pertama tentang nasabnya Umar bin Khattab, kemudian akhlak yang mulia, serta pengangkatan menjadi khalifah, dan terakhir adalah beberapa prestasi dari Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Oke, sekarang siapkan buku paketnya dan juga siapkan buku tulisnya. Anak semua, Umar bin Khattab adalah namanya Umar bin Khattab bin Nufail. Nah, Umar bin Khattab bin Nufail. Ada nama ibunya adalah Hantanah binti Hisham. Nama ibunya. Jadi memang Umar bin Khattab juga dari kalangan Quraisy. Nah, beliau lahir di mana? Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 40 tahun sebelum Hijrah atau 528 Masehi. Nah, ini luar biasa. Beliau setelah masuk Islam mendapatkan julukan Al-Faruq. Mengapa dijuluki Al-Faruq? Karena beliau mampu membedakan antara hak dan batil, dan juga mendapatkan julukan Abu Hafsin, yaitu Bapak Singa, dikarenakan keberaniannya membela Islam. Ciri fisiknya, beliau berbadan besar, berotot dan berdahi lebar, dan tentunya kulitnya berwarna putih. Ini ada tentang nasab, tentang Umar bin Khattab. Dan bagaimana akhlaknya? Nah, akhlak Umar bin Khattab sebelum masuk Islam pun sangat luar biasa. Beliau merupakan orang yang dididik dengan kejujuran, tanpa istilahnya rasa menipu orang, dan tentu kesungguhan, sehingga beliau disegani oleh kaumnya dan kadang menyelesaikan perselisihan antara dua suku. Karena apa? Karena disegani oleh kaumnya ketika itu. Ketika masuk Islam, Umar bin Khattab pun memiliki akhlak yang mulia. Saat ini kita akan belajar mengenal 3 akhlak mulia Umar bin Khattab. Yang pertama apa? Yaitu keberaniannya yang luar biasa. Dikisahkan ketika para kaum muslimin hijrah secara sembunyi-sembunyi, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ketika itu memang di Madinah kalangan kaum Ansor bersedia untuk membela Islam, bersedia untuk istilahnya melindungi kaum muslimin dan Rasulullah untuk menjalankan negara Islam. Maka Umar bin Khattab tidak bersembunyi. Kaum muslimin tetap pergi malam hari pelan-pelan agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Tapi Umar bin Khattab dia malah mendatangi orang-orang Quraisy. Pada pagi harinya beliau keliling tawaf selama 7 kali. Setelah tawaf salat 2 rakaat, setelah itu mendatangi satu persatu orang pembesar Quraisy, mengatakan, "Hai orang-orang Quraisy, barang siapa yang ingin ibunya sengsara, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, baik temui aku di lembah ini." Beliau membawa pedang, membawa busur panah, dan tentu membawa anak panah di tangannya. Dan ternyata tidak ada satupun dari orang Quraisy menghadang hijrahnya Umar bin Khattab. Inilah maka dijuluki sebagai Abu Hafsin, bapaknya singa, karena ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Selain keberanian yang sangat luar biasa, Umar bin Khattab juga memiliki semangat ibadah yang luar biasa. Ada suatu riwayat di mana Umar bin Khattab ini jalan-jalan ke kebunnya, karena beliau memang orang yang sukses ya ketika di Madinah. Di Madinah kebetulan juga pertanian di sana. Beliau melihat kebun di sana, dan selesai melihat kebun, karena sangat indahnya kebunnya, banyak tanaman yang istilahnya akan siap dipanen. Ternyata masalah kaum muslimin sudah turun dari sholat asar, dan dia pun merasa bersedih karena tidak melaksanakan sholat asar berjamaah. Apa yang dilakukan? Akhirnya beliau pun menyedekahkan hasil kebun tersebut. Dikarenakan apa? Sebagai pengingat bahwa sholat asar berjamaah sangat penting bagi seorang muslim, maka beliau pun menyedekahkan hasil kebunnya itu.
Yang ketiga, sifat yang mulia dari Umar bin Khattab adalah kesederhanaannya. Beliau walaupun menjadi seorang khalifah ketika itu, menjadi pemimpin kepala negara kaum muslimin, yang tentu seluruh kaum muslimin dan juga kafir zimmi yang ada di Madinah dan Jazirah Arab sekitarnya, beliau telah hidup sederhana. Beliau memiliki pakaian yang dari kain bulu domba, ya, kain wol, dan sebagian ada tambalan dari kulit. Ini menunjukkan bahwa sebagai kepala negara tentunya harus berhidup sederhana. Jangan sampai malah berfoya-foya atau menghabiskan uang rakyatnya. Ini 3 akhlak mulia Umar bin Khattab. 1 adalah keberanian yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah sangat semangat beribadah. Yang ketiga adalah kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian bisa mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Misalnya keberanian, ya, keberanian ketika di malam hari misalnya, berani untuk tidak takut terhadap makhluk gaib misalnya gitu, atau berani untuk mengingatkan orang lain untuk tidak pacaran misalnya. Nah, ini subhanallah, ini merupakan bagian dari contoh kehidupan sehari-hari. Atau misalnya kehidupan sehari-hari ketika sudah tarhim berangkat ke masjid karena semangat ibadah. Atau contoh yang lain dari kesederhanaan, tidak menampakkan pakaian yang mahal terlalu berlebihan kepada sama kita sehingga tetangga kita malah menjadi iri. Ini adalah sifat dari Umar bin Khattab. Adapun bagaimana peristiwa pengangkatan beliau menjadi khalifah. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq di akhir hidupnya yang sudah merasa berat atau mengetahui bahwa beliau sudah dalam keadaan sakit dan kemungkinan akan menyebabkan kematian, maka Abu Bakar As-Siddiq mencari pendapat pada kaum muslimin siapa orang yang cocok untuk menggantikan beliau. Dan ternyata kaum muslimin lebih condong pada Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun memberikan wasiat kepada kaum muslimin bahwa setelah meninggalan beliau, khalifah selanjutnya, khalifah kedua adalah Umar bin Khattab. Nah, disinilah jelas bahwa pada pada masa ini Abu Bakar merasa membutuhkan orang pengganti yang kuat untuk mengganti beliau menjadi seorang khalifah. Dan ternyata siapa yang dipilih? Umar bin Khattab. Dan akhirnya pilihan tersebut sesuai karena pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab selama 10 tahun itu yang istilahnya memberikan prestasi yang sangat luar biasa. Apa saja prestasinya? Nah, pada saat ini kita akan belajar satu saja prestasinya. Mesti akan ada prestasi yang lain, yaitu apa? Perluasan wilayah Syam dan Persia. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar bin Khattab pun melanjutkan tugasnya sebagai kepala negara, yaitu apa? Yaitu ekspansi atau perluasan wilayah, futuhat, pembebasan wilayah Syam yang sudah dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu Umar bin Khattab sebenarnya ingin memimpin langsung futuhat, pembebasan wilayah di Syam. Nah, tapi kaum muslimin tidak ridho, tidak sepakat karena Umar bin Khattab sebagai kepala negara. Maka Umar bin Khattab menunjuk siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang istilahnya kerajaan Persia, yang mereka didakwa untuk masuk Islam malah mereka menyerang kaum muslimin. Maka akhirnya kaum muslimin pun membela diri untuk melakukan jihad. Nah, di sini jelas yang pertama adalah perang apa? Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini adalah peperangan yang pertama kali terjadi pada masa Umar bin Khattab, yang dimana Umar bin Khattab menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kapan terjadi? Terjadi pada tahun 14 Hijriah. Di sini kaum muslimin berjumlah 35.000 menghadapi pasukan Persia yang sebanyak 80.000. Bagaimana seorang raja Persia yaitu Yazdajid itu menunjuk Rustum sebagai apa? Sebagai panglima militer yang memimpin pasukan Persia untuk menghadapi kaum muslimin. Tapi dengan izin Allah SWT, pertolongannya selama 4 hari, akhirnya pasukan Persia pun kalah, diserang oleh kaum muslimin dengan izin Allah SWT, dengan mereka diporak-porandakan oleh angin yang memporak-porandakan pasukan mereka, dan bahkan Yazdajid itu terbunuh. Ini peperangan yang pertama, perang Qadisiyah. Peperangan yang kedua, ini perang apa? Peperangan Madain. Peperangan Madain. Di sini kaum muslimin tetap di benar Sa'ad bin Abi Waqqas memperluas lagi futuhatnya, memperluas lagi pembebasannya.
agar manusia dapat memahami cahaya Islam, agar manusia dapat mengimani Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kapan terjadi? 2 tahun setelah perang di Qadisiyah, yaitu 16 Hijriyah. Nah, di sini Madain merupakan ibu kota dari Persia. Nah, ini luar biasa sekali. Selama apa Amir lakukan? Saat dia lakukan adalah mengepung ibu kota selama 2 bulan. Karena kalau misalnya ibu kota itu diserang, dimasuk dari ibu kota, otomatis akan terjadi peperangan yang tidak diinginkan. Banyak warga sipil atau orang-orang yang tidak perlu diperangi bisa terbunuh. Maka kaum muslimin membuat strategi itu dengan dikepung agar tidak salah dalam menyerang. Nah, setelah dikepung dan akhirnya dengan pertolongan Allah SWT, akhirnya mereka pun terkalahkan. Akhirnya Madain sebagai ibu kota jantungnya pemerintahan Persia dapat ditaklukkan di tangan kaum muslimin dengan izin Allah SWT tentunya. Nah, setelah perang Madain ini menyebabkan Yazdariz yang ketiga itu marah besar. Dia pun akhirnya mengumpulkan pasukan selama 4 tahun dan terkumpullah pasukan selama sebanyak 100.000 pasukan, 150.000 tentara Persia untuk membalas dendam kekalahan mereka terhadap kaum muslimin. Dari peperangan luar biasa, akhirnya Umar bin Khattab menunjuk siapa? Nu'man bin Muqrid untuk memimpin kaum muslimin untuk mengalahkan keangkuhan dari siapa? Dari Yazdariz ketiga ini. Dan dengan izin Allah SWT, kaum muslimin pun agak kesulitan dalam peperangan tersebut. Akhirnya menyebabkan Nu'man bin Muqrid pun syahid. Nu'man bin Muqrid pun digantikan oleh Hudzaifah bin Yaman untuk mengalahkan keangkuhan dari Raja Persia. Dan alhamdulillah ma'unah Allah SWT pun diturunkan bagi orang-orang kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan perang Nahawan ini, dengan terfutuhatnya Nahawan ini, maka menjadi pembuka bagi wilayah-wilayah yang lain dari Persia untuk dapat difutuhat, seperti disebutkan Hamadan, Ar-Roy, Jordan dan Tobaristan. Ada beberapa wilayah yang dapat difutuhat lagi akibat dari terfutuhatnya Nahawan ini. Maka di perang Nahawan pun dikatakan sebagai Fatul Futuh, yaitu Fatul Futuh, terbukanya atau terbebasnya wilayah-wilayah yang lain. Nah, itu alhamdulillah. Inilah istilahnya beberapa sekelumit dari prestasi Umar bin Khattab bersama kaum muslimin dan ketangguhannya dalam berjihad membela Islam, dalam berdakwah kepada masyarakat di Persia, sehingga umat Islam dapat tersebar di wilayah Persia. Tugas kalian ada 2. Yang pertama adalah tuliskan 1 akhlak Umar bin Khattab yang dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya akhlaknya akhlak pemberani. Apa prakteknya dari kehidupan kalian sehari-hari? Jadi tuliskan praktek kehidupan sehari-hari kalian yang diambil dari akhlak, salah satu akhlak Umar bin Khattab. Misalnya akhlak rajin beribadah, apa praktek kalian sehari-hari? 1 saja. Yang kedua, tuliskan 3 futuhat secara singkat ya. Istilahnya perjuangan kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab dalam membebaskan wilayah Persia. 3 peperangan tersebut tentu dengan cerita yang singkat saja. Semoga Allah SWT tetap semangat dan jadikan para sahabat radhiyallahu anhum adalah teladan kita. Jangan orang-orang kafir, jangan sampai orang kafir jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jadikanlah para sahabat ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Nah, agar kita bisa dijamin masuk surga juga, bisa kesempatan untuk masuk surga, maka kita menjadikan mereka teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita akhiri, semoga Allah tetap menjaga kita dan beri kita kesehatan. Akhir kalam, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.